Salam sehat selalu, puji Tuhan kita masuk ke dalam pertemuan berikutnya, tapi pada pertemuan kali ini Burita akan tetap membahas tentang bab 1 yaitu bentuk pangkat dan bentuk akar. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu bilangan berpangkat, kemudian bentuk umumnya seperti apa, kemudian sifat-sifatnya kita juga sudah belajar 7 sifat uh, dari bilangan berpangkat. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan dengan beberapa contoh dan nanti akan masuk ke dalam materi berikutnya. Kalau kemarin Ibu sudah berikan contoh dari bilangan berpangkat dari masing-masing sifat itu masih dalam bentuk sederhana. Tetapi pada kesempatan kali ini Burita akan memberikan latihan lebih menantang lagi supaya anak-anak nanti bisa mengasah kemampuan berpikir kreatif dan kritisnya. Begitu ya, Nak? Oke, selanjutnya di sini yang pertama Ibu akan berikan contoh. Ibu punya contoh seperti ini. 3 pangkat 4, 3 per 5 dipangkatkan 4. Perlu kita ingat bahwa kemarin ada sifat A per B pangkat M. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Maka setiap masing-masing ini anak-anak pangkatkan sehingga diperoleh 3 pangkat 4, 5 pangkat 4. Setelah seperti ini, maka anak-anak bisa menghasilkan 3 pangkat 4, 5 pangkat 4. Gitu. Nah, contoh berikutnya. Jika pecahannya itu dalam bentuk pecahan campuran seperti ini, maka anak-anak harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Maka diperoleh min 4/3 dipangkatkan 3. Nah, di sini anak-anak juga harus ingat. Di sini perhatikan, di sini bilangannya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil. Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya tetap negatif, gitu ya. Ibu ulangi, jika bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Nah, itu nanti anak-anak bisa tuliskan catatan khusus apa yang Burita jelaskan, begitu ya. Nah, diperhatikan di sini. Nah, ini ada tanda minusnya ya. Kenapa Bu di sini masih ada tanda minus? Karena di sini bilangan negatif kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Nah, di sini anak-anak bisa mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran lagi sehingga diperoleh minus 2, 10/27. Begitu. Oke, selanjutnya. Di sini contoh minus 4A per 5 pangkat min 3. Pangkatnya pangkat negatif. Nah, anak-anak harus ingat, kemarin ada sifat A pangkat min N, maka sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, Ibu ulangi, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga diperoleh, nah seperti ini. Ketika dia menjadi 1 per ini semua. Ketika ini semua sudah menjadi penyebut, maka pangkatnya menjadi positif. Nah, sekarang Ibu bilang nih, di sini ada susun 3, 1, 2, 3. Tidak boleh pecahan susun 3, maka kita harus balik sehingga diperoleh, nah seperti ini. Diubah, kalau ini min 4A per 5, maka ini menjadi min 5/4A. Begitu ya. Jadi tidak boleh susun ketiga begini, maka yang ini dibalik seperti ini. Kalau sudah begitu, baru kita pangkatkan masing-masing. Nah, hati-hati di sini, Nak. Di sini ada 4A, maka 4 dipangkatkan 3, A juga dipangkatkan 3, sehingga diperoleh. Nah, minus, di sini ada bilangan minus, dipangkatkan ganjil, maka hasilnya tetap minus. 5 pangkat 3, 125, 4 pangkat 3, 64, A pangkat 3, A pangkat 3. Ya, jadi hati-hati yang di bawah ini, anak-anak juga harus memangkatkannya masing-masing, karena ada sifat A kali B dipangkatkan M, maka hasilnya A pangkat M
B pangkat M ya. Jadi tolong diperhatikan sifat-sifatnya. Nah, di sini juga Ibu punya contoh lagi nih. Dua-duanya ada variabel 2x minus 2x per 3y. Dipangkatkan min 4. Karena ini pangkatnya 4, nah kita ubah lagi seperti ini. Nah, begitu ya. Oke, Bu Rita ada kesalahan di sini. Harusnya yang bawah ini sudah tidak ada minusnya ya, tolong dihapus ya. Di sini harusnya sudah tidak ada minusnya. Bu Rita ada salah ketik, maaf. Oke, selanjutnya, nah ini dibalik ya. 3y per 2x. Dalam soal-soal ini sudah ada beberapa sifat. Jadi nanti dalam satu soal tidak harus semuanya hanya menggunakan satu sifat. Bisa gabungan 2, 3, atau 4 sifat, begitu ya. Nah, ini ada sifat, ini 1 per A pangkat N, kemudian digabungkan dengan yang AM pangkat M, begitu ya. Jadi nanti dalam satu soal dia bisa beberapa gabungan sifat. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau tadi bilangan negatif dipangkatkan ganjil maka hasilnya negatif, perhatikan di sini. Bilangan negatif yang dipangkatkan positif maka hasilnya akan positif ya. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, tadi berita ada salah ngomong ya. Bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap maka hasilnya akan positif. Kemudian ini dipangkatkan satu per satu. 3 pangkat 4 81, Y pangkat 4 tetap Y pangkat 4. 2 pangkat 4 16, X pangkat 4, X pangkat 4. Begitu ya, ini masih sederhana. Oke, tolong dicermati contoh 1, 2, 3, dan 4. Ini tolong nanti anak-anak perbaiki ya, di sini Bu Rita ada salah ketik, ini harusnya sudah tidak ada minusnya. Kalau dia minus di atas, kemudian dia bawa ke turun begini, dia tidak ada minusnya ya, Bu Rita ada salah tulis, maaf. Oke, kalau ini masih sederhana, sekarang kita contoh berikutnya. Nah, sekarang digabungkan, ini pecahan dibagi dengan pecahan, begitu ya. Oke, perhatikan di sini. Kalau kita soalnya ini adalah pembagian, maka kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian, maka ini ditukar, diputar. Jadi 15-nya yang ke atas, yang ininya ke bawah. Nah, kita harus mencari faktornya. Di sini 24, di sini 5, ini 8, ini 15. Maka 24-nya ini kita pecah 8 kali 3. Kemudian 5-nya tetap, kemudian 8-nya ini tetap, 15-nya 3 kali 5. Bu, boleh nggak kalau 8-nya ini kita pecah? Sebenarnya tidak masalah. Hanya saja karena di sini sudah ada 8 dan di sini ada 8, maka kita ubah 24-nya ini 8 kali 3. Supaya apa? Supaya 8 yang di atas ini bisa kita coret dengan 8 yang di bawah ini. Nah, jadi ini kita coret 8 dengan 8. Kemudian 5 dengan 5 kita coret. Gitu ya. Kemudian, baik-baik. Ada sifat, jika perkalian pangkatnya ditambah. Jika pembagian pangkatnya dikurang. Bu, ini 3 dapat dari mana? Dari sini. Ini 3 taruh sini, ini 3 taruh sini. Terus, ini X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Ingat, pembagian pangkatnya dikurang. Jadi 3 dikurang 2 pangkat 1. 1 boleh tidak ditulis. Kemudian, Y pangkat 2 dikurangi dibagi Y pangkat 3. 2-nya di atas, 3-nya di bawah. Berarti sisa 1 di bawah. Z pangkat 4 dibagi Z pangkat 2, maka 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Sehingga bisa diperoleh 9XZ kuadrat per Y. Anak-anak bisa cermati ya. Contoh berikutnya. Sekarang sederhanakan bentuk pangkat berikut. Nah, ini lebih lagi sudah pangkatnya negatif ya kan. Nah, tapi ini tidak terlalu sulit kok.
Kalau kita cermati baik-baik, kita tidak akan mengalami kesulitan. Nah, di sini ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Ingat sifat pangkat dipangkatin yang kemarin Ibu bilang. A pangkat M dipangkatkan N. Maka anak-anak bisa menghasilkan A pangkat M kali N. Pangkatnya dikalikan. Ya, maka ini kalau nggak ada begini bagaimana Bu? Artinya 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 1 dipangkatin min 2. Jadi ini dikalikan 1 kali min 2. Terus B-nya pangkat 3 dikalikan min 2. Berarti 3 kali min 2. Min 2 kali min 2. Di sini min 2 kali min 2. Kemudian yang penyebutnya. Hati-hati di sini ya. Ini min 3, ini min 1. Berarti ini kita kalikan dulu. Min 3 kali min 1. Begitu. Nah, yang atas kita hasilin. 2 pangkat min 2 tetap. 3 kali min 2, 6. Min 2 kali min 2, 4. Bawahnya min 3 kali 1, min 1 hasilnya 3. Ini juga sama nih masing. Yang atas diemin dulu, sekarang yang bawah. B pangkat 1 dipangkatin 3, berarti dikalikan. 1 kali 3, 3. C pangkat 3 kali 3 lagi. Ya, oke. Berarti diperoleh seperti ini. B pangkat 3, C pangkat 9. Nah, sekarang ini pembagian. Anak-anak harus ingat, pembagian pangkatnya dikurang. Nah, pangkatnya dikurang. Ini duanya nggak punya teman, berarti langsung ditulis. B pangkat min 6 dibagi B pangkat 3, berarti min 6 dikurangi 3. C pangkat 4 dibagi C pangkat 9, berarti 4 dikurangi 9. Sehingga diperoleh 2 pangkat min 2, B pangkat min 9, C pangkat min 5. Nah, dari ini sudah selesai belum, Bu? Belum selesai. Anak-anak harus ingat lagi. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, jadi ini kita bisa ubah 1 per. Nah, ini pangkat negatif kan, semuanya di bawah turun, jadi semuanya pangkat positif. Bu, 4 dari mana? Dari 2 pangkat 2. Ini kalau kita bawa turun ke sini kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Terus ini B pangkat 9, C pangkat 5. Sampai di sini jawabannya selesai. Nah, sebenarnya kalau kita sudah paham betul sifat-sifatnya, kok kelihatannya sulit ya Bu? Tidak sulit. Ingat, Gurita tidak pernah memberikan soal yang sulit. Jadi, pasti semuanya punya pemecahan masalah. Ya, oke, pasti bisa kalau kamu banyak latihan. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami? Ini Gurita berikan contoh ya. Oke, selanjutnya yang kita pelajari adalah notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan. Bentuk baku bilangan bisa dinyatakan dalam A kali 10 pangkat N, di mana A lebih besar sama dengan 1, tapi dia kurang dari 10. Apa artinya, Bu? Dia boleh 1, tetapi dia tidak boleh 10. Jadi dia harus kurang dari 10. Di mana N adalah bilangan asli. Kemudian bilangan kalau dia positif, maka bilangan ini termasuk bilangan besar, diartikan sebagai bilangan yang lebih dari 10. Kemudian ada bentuk yang bilangan kecil. Bentuk baku bilangan kecil itu adalah jika pangkatnya ini adalah pangkat negatif, begitu. Aturannya sama, di mana A-nya lebih besar sama dengan 1, kurang dari 10, di mana N adalah bilangan asli. Begitu ya. Bilangan kecil diartikan sebagai bilangan antara 0 dan 1. Jadi 0,0000 sekian. Begitu ya. Nah, itu dimasukkan dalam bilangan kecil. Lebih mudahnya supaya bisa dipahami, anak-anak bisa perhatikan contoh berikut. Oke. Sekarang Burita punya contoh yang pertama, 0,00000271. Tadi harus diingat bahwa A-nya itu tidak boleh kurang dari 1. 1 boleh, Bu? Boleh. Ya, jadi dari 1
kurang dari 10. Jadi tidak boleh 10, tidak boleh. Tapi kalau 9, sekian masih boleh ya. Maka kita akan menggeser komanya ini mundur. 1